Oke, Mbak, tanpa berlama-lama lagi, biar nggak kemalaman juga, kita langsung mulai aja. Semoga nanti, di tengah-tengah perjalanan, sambil kita ngobrol, banyak teman-teman juga yang bisa join dan bisa memetik insight dan dapat pengetahuan baru nih dari Mbak Ica. Oke, nah sebelum masuk ke pertanyaannya, ini aku ingin memperkenalkan dulu ke teman-teman buat hubungan ataupun semua yang nanti nonton video live ini. Malam ini kita akan membahasin topik yang menurut aku menarik banget, terutama untuk kaum perempuan ya. Judulnya bisa dilihat teman-teman, Overconfidence versus Underconfidence. Atau kita akan berbicara tentang makna kepercayaan diri bagi perempuan gitu. Karena ini tuh sebenarnya topik yang sederhana tapi kompleks gitu ya, sama seperti kepribadian perempuan mungkin ya. Dan ini tuh bisa dibilang susah, gampang, ya gampang tapi susah ya, susah tapi gampang. Jadi makanya kenapa malam ini kita angkat topik ini dan kita akan ngobrol bareng Mbak Ica. Kita akan cari tahu dari perspektif Mbak Ica, dari mana Mbak Ica kira-kira memahami atau memakai kepercayaan diri ini khususnya untuk perempuan itu seperti apa gitu ya. Oke, next kita akan perkenalan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi dengan Mbak Ica. Eh, di bio Instagram Mbak Ica tercantum topik yang menjadi ketertarikan Mbak Ica yaitu self development gitu. Kalau boleh cerita atau kalau boleh tahu apa saja Mbak Ica memilih topik ini, apakah ada cerita di baliknya ataukah ada tujuan yang ingin dicapai? Itu boleh cerita. Iya, oke. Pertama makasih banget buat si ya Kak. Ini pertama kali aku join live talks, terus juga sama-sama DJ sendiri ya bisa diceritakan untuk bisa jadi speaker dan apalagi ini aliran salah satu tes perempuan hebat gitu. Makasih banget ya kita. Oke, kalau cerita awalnya apa pilih uh, apa pilih self development ini tuh sebenarnya awalnya berawal dari cerita baik tentang development kayak gitu. Jadi aku tuh lebih suka baca buku yang non-fiksi daripada buku fiksi. Nah, kalau alasannya sendiri, kenapa gitu? Karena aku merasa nih kalau buku yang genre-nya self development itu lebih mudah untuk diaplikasikan di kehidupan secara real. Jadi ketika kita habis baca buku nih, secara langsung apa yang ada di buku itu tuh lebih mudah untuk langsung dimplementasikan. Nah, kalau buku pertama nih Kak yang aku baca yang juga bisa dikatakan sedikit banyak membawa pengaruh nih ke kehidupan aku sampai sekarang itu adalah buku Atomic Habits yang Amerika James Clear. Nah, berawal dari buku itu terus berlangsung nih ke buku yang lainnya. Nah, dari situ karena udah tahu nih ketertarikannya sama buku dengan James personal development, jadi mulai buat konten-konten nih di TikTok, Instagram, sesuai dengan genre yang aku suka. Jadi berawal dari suka baca buku tadi sih Kak. Oke, jadi emang berawal dari baca buku ya. Iya. Dan buku pertama yang baca Atomic Habit. Gimana Kak? Yang buku pertama yang dibaca dari Think Development itu adalah Atomic Habit itu tadi. Yes, itu pertemuan buku pertama yang ternyata dari buku itu terus bisa aku aplikasikan langsung nih ke kehidupan dan ternyata bisa bawa impact gitu loh sampai sekarang. Jadi kerasa oh kalau buku personal development ini benar-benar bisa secara sederhana itu merubah hidup kita meskipun mungkin nggak banyak dari hal-hal terkecil yang kita lakukan sehari-hari kayak gitu Kak. Oke, ini menarik nih. Ini secara nggak langsung Mbak Ica mengajak kita untuk coba sekali-sekali ini kalau kita belum terbiasa dengan membaca buku, coba nih sekali-sekali ditertibkan dirinya untuk baca buku gitu ya. Karena dari membaca buku pasti banyak banget pengetahuan yang bisa kita dapat seperti itu. Dan menarik juga mungkin jadi rekomendasi dari Mbak Ica sendiri ya untuk teman-teman, coba nih baca buku Atomic Habit gitu. Dan boleh mungkin kita di spoiler dulu nih, buku apa sih buku Atomic Habit gitu? Nah, sederhananya nih kalau buku atau habits itu mungkin selama ini kita merasa kalau kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang kita lakukan setiap hari itu nggak berdampak dalam hidup kita pada saat itu gitu ya. Jadi ternyata kalau hal-hal itu kita lakukan kayak sesimpel mungkin kita mulai kebiasaan baru buat baca yang mungkin hari itu kita cuma bisa baca 2 atau 3 lembar. Nggak perlu kita sehari itu langsung 10-20 lembar. Kita mulai dari hal yang paling mudah, hal yang paling kecil yang bisa langsung kita lakukan, yang kita tinggal juga. Dan itu kalau kita terjadi secara konsisten, terus kita juga bangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang lainnya.
Nah, ini tuh bisa terakumulasi jadi hal yang besar gitu. Nah, besarnya itu apa? Apakah kita langsung jadi kaya atau kita bisa langsung jadi sukses? Kan nggak gitu juga ya. Kayak sesimpel mungkin aku konsisten jadi mulai dari tahun lalu buat bikin konten sehari satu konten. Nah, ternyata dari konten-konten itu banyak tawaran kerjasama, terus banyak opportunity besarnya dan terhampiri. Mungkin terlihatnya masih besar banget, tapi impact positif itu tuh bisa dirasain karena berawal dari mulai hal-hal kecil yang bisa kita mulai dari sekarang, nggak perlu ditunda lagi. Simpelnya kayak gitu sih, Kak. Benar-benar setuju banget, setuju banget. Emang termasuk aku sendiri bahkan kayak sering banget meragukan ketika apa yang kita lakukan itu kita anggap sederhana atau kecil gitu. Sering banget kita nggak sadar kalau sebenarnya itu akan berdampak besar di kemudian hari gitu. Banyak mungkin yang masih dari kita yang apa namanya meremehkan hal-hal kecil atau step-step kecil yang kita lakukan setiap hari gitu. Banyak contoh kasus sih sebenarnya yang banyak mulai dari mungkin dari kasusnya Mbak Iceng dari konten gitu. Ini juga akan terjadi dengan teman-teman yang baru mau mulai jadi content creator misalnya ini kebetulan kita Ngebi Woman kemarin baru baru mengadakan pelatihan content creator gitu dan memang apa kendalanya satu sih sama ya semuanya konsisten dengan apa yang mereka lakukan gitu. Harus melakukan hal kecil gitu. Oke menarik banget dan salah satu konten yang Mbak Ida itu ada membahas tentang percaya diri gitu. Dan apa akhirnya kita dari Woman ini atau tertarik ada just live nih sama Mbak Ika kita pengen ngobrol nih soal percaya diri. Nah, ada cerita nggak Mbak kenapa akhirnya posting konten percaya diri itu di posting Twitter? Eee, aku udah ada cerita di balik itu, jadi mungkin kayak lumayan panjang, tapi coba mampatin gitu ya. Jadi, sebenarnya aku tuh punya ada sedikit problem dengan underconfidence, jadi kurang percaya diri, dalam segala hal ini kayak ngerasa, "Aku bisa nggak sih mulai sesuatu, bisa nggak sih kayak yang lain, bla 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 bla." Sampai suatu ketika nih ada satu 2 orang nih, dosenku gitu ya bilang kalau, aku tuh sebenarnya bisa melakukan sesuatu yang besar daripada yang aku lakukan sekarang, kayak gitu guys. Dulu aku kalau mau, daftar beasiswa itu rasanya kayak, "Ih bisa nggak ya? Kan aku nggak bisa bahasa Inggris nih." Terus kayak aku tuh kerasa banyak banget kurangnya. Terus ya sebenarnya keinginan untuk bikin konten itu udah ada dari 2 3 tahun yang lalu, tapi kayak ngerasa bisa nggak aku jadi udah ada dari 2 3 tahun yang lalu, tapi kayak ngerasa bisa nggak aku jadi itu ada bisa nggak ya aku kasih insight, ke orang-orang lain kayak gitu. Nah, kalau dari situ karena udah ada nih satu orang yang ternyata, dosenku dia bilang sendiri langsung di chat terus jadi bisa mengikuti bla 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 bla, dari situ memberanikan diri akhirnya untuk give adanya, kita perlu dengan mungkin soal yang belum banyak, tapi kayak mulai aja dulu apapun itu gitu. Kayaknya mulai dari situ, karena udah mau mulai nih, dan ketika kita udah mulai, ternyata dalam perjalanan kita memulai itu, kita kan belajar banyak hal ya. Kayak kita harus evaluasi, terus kita belajar banyak hal dari buku, dari real time, kita belajar dari kita bikin konten. Nah, aku menikmati nih proses-prosesnya. Nah, setelah aku menikmati dan aku mau belajar, mau evaluasi juga, ternyata dari situ tingkat percaya diriku tuh meningkat. Jadi, yang sederhananya, kita tuh merasa nggak percaya diri, kita merasa nggak bisa, itu karena kita belum mulai. Kalau kita udah mulai nih, kita udah percaya ke diri kita, "Oh, aku udah mulai ya, aku udah, start nih, aku udah buat konten meskipun belum banyak. Aku udah mulai baca buku loh, meskipun cuma kayak masih ada 1 2 lembar." Tapi ketika kita udah buat itu, sebenarnya tingkat percaya diri kita tuh secara otomatis kayak, "Wih, aku ternyata bisa nih. Oh iya ya, ternyata aku bisa mulai." Jadi kuncinya adalah mulai. Oke, menarik ya. Pasti banyak banget yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Ica, baik yang sudah memberanikan diri seperti Mbak Ica untuk memulai hal baru yang dirasa awalnya kayak bisa nggak ya gitu. Akhirnya kemudian menemukan jawabannya sendiri di selama prosesnya. Oh ternyata aku bisa loh. Gitu. Ada juga yang mungkin sampai sekarang masih menahan dirinya, masih stuck di pertanyaan bisa nggak ya aku gitu ya. Tanpa terjun melakukan langkah pertama dulu nih gitu. Ya kita doakan ya semoga teman-teman yang masih stuck di kondisi meragukan dirinya, semoga bisa segera menemukan tahu itu motivasi dari dirinya ataupun dukungan dari orang lain seperti yang dialami Mbak Ica gitu ya, dapat dukungan dari dosennya yang akhirnya kemudian
membuat baca yakin untuk mencoba. Semoga teman-teman juga bisa segera menemukan turning point seperti itu gitu. Dan cerita Mbak Ica tuh mengingatkan aku ke salah satu kalimat yang mengatakan sebenarnya kepercayaan diri itu bukan diperoleh dari motivasi kita atau kekurangan motivasi kita gitu, melainkan karena kekurangan upaya untuk kita mendapatkan hasil itu. Saat seperti Mbak Ica akhirnya memberanikan diri untuk mengambil step pertama dan mulai mulai apa namanya mengeksekusi dan akhirnya memperoleh hasilnya meskipun itu mulai dari sedikit, sedikit demi sedikit, akhirnya kepercayaan diri itu secara otomatis terbangun seperti itu. Semoga bisa memotivasi juga untuk teman-teman di momen yang masih stuck di kondisi meragukan dirinya bisa segera punya keinginan atau motivasi untuk memulai apapun yang pengen kalian mulai. Oke, menarik banget Mbak Ica. Next, kita akan bicara sesuai judul kita, yaitu tentang overconfidence dan underconfidence gitu. Karena kepercayaan diri, kalau menurut saya pribadi, itu adalah tentang balance. Ya, nggak terlalu over, tapi juga nggak terlalu under. Kalau itu terlalu berlebihan, apapun itu pasti tidak akan baik, termasuk kepercayaan diri. Dan apapun itu yang under juga tidak akan memberikan hasil yang baik juga, gitu ya. Sama seperti kepercayaan diri. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Ica sendiri, memaknai overconfidence ini seperti apa dan memaknai atau mendefinisikan underconfidence ini seperti apa? Gitu. Silakan baca. Kalau dari aku sendiri, overconfidence itu adalah sebuah situasi di mana kita merasa bahwa kita itu bisa lebih dari kemampuan kita, atau sederhananya kita tuh merasa lebih bisa atau lebih baik dibanding dengan orang lain. Sederhananya kayak gitu ya, overconfident atau percaya diri. Sesimpel kayak kita merasa, wih ini kayaknya aku fokus nih dengan nilai kumlot nih. Ternyata aktualnya kita nggak kumlot. Terus kayak akhirnya kita ngerasa nggak mampu, nggak bisa, meras. Terus akhirnya susah buat bangkit. Atau simpelnya overconfident itu kayak, wih aku kayaknya bisa deh lebih baik daripada dia tuh. Ya yang pastilah kerjaanku lebih bagus daripada dia. Dia ngerasa bahwa orang lain itu berada di posisi yang bawah. Ya tidak hidup apa kita mencoba akili ya. Tapi di sisi lain kalau anda tetap tidak itu kayak ya sudah awalnya ya beberapa kali itu malah itu impactnya itu lebih buruk karena underconfident itu biasanya berhubungan sama kita itu belum mulai nih ngelakuin sesuatu. Nah belum mulainya kenapa? Karena kita merasa kalau orang lain lebih baik, kita merasa kita nggak bisa meragukan kemampuan diri kita sendiri. Jadi underconfident ini sederhananya kita belum mulai melakukan sesuatu, tapi kita takut nih, banyak ketakutan. Kalau overconfident, kita udah melakukan sesuatu, tapi kita merasa better, lebih baik daripada orang lain. Nah, menurutku sama-sama buruk ya, punya dampak sendiri. Cuman yang paling negatif nih sebenarnya malah underconfident ya, karena kita belum trying sesuatu, kita belum men-challenge diri kita belum berani keluar dari zona nyaman, tapi kita udah ketakutan duluan. Itu sih menurutku Kak. Oke. Jadi yang ya emang kalau dari sisi apa dampak ke diri kita sendiri, underconfidence ya yang lebih membahayakan gitu, karena underconfidence ini ketika kita merasa bahwa kita lebih ke insecure gak sih ya kalau underconfidence. Kalau kita udah ngerasa insecure duluan, udah apa ya, rasanya untuk memulai sesuatu pasti susah banget gitu. Nah, sedangkan kalau yang overconfidence ini apakah nggak sama dengan optimisme ya? Ya, hampir mirip. Cuman kayak aku merasa kalau optimisme itu masih sejajar antara usaha yang kita lakukan. Tapi kalau overconfident itu biasanya rendah daripada orang-orang yang optimis. Oke. Jadi kayak usaha sedikit, tapi dia ngerasa kalau hasilnya itu pasti lebih daripada orang lain. Hampir mirip. Cuma kalau optimisme itu lebih ke ranah positif karena dia itu ada harapannya ada lebih usahanya tuh lebih besar daripada yang overconfident. Oke. Ya, benar. Ya, makanya tadi Mbak Ica menyebutkan kalau overconfidence ini lebih kepada yang bongkar diri gitu ya, karena dia merasa udah bisa, udah mampu nih, jadinya melupakan sisi ikhtiarnya. Yes. Nanti itu dia kemudian menekan ke ternyata yang tidak sesuai ekspektasi dia gitu ya. Terus kayak biasanya gitu yang overconfidence ini adalah orang-orang yang lebih susah untuk menerima masukan gitu loh Kak. Jadi kayak karena dia ngerasa, wih ya aku udah lebih baik loh daripada kamu gitu. Jadi dari sisi lain dia nggak bisa menerima masukan dan dia juga biasanya
males nih untuk berprogres karena dia ngerasa di posisinya dia tuh udah paling bener lah ya, udah posisi udah paling strategis lah ya daripada yang lain. Iya, betul. Betul. Iya, 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 bisa dilihat sih salah satu apa namanya ciri-cirinya ya orang yang kalau overconfident dia susah untuk menerima kritik karena itu tadi benar kata Mbak Ica, dia akan merasa bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan, atau opini dia ya paling benar gitu. Nah, yang aku baca-baca emang kalau si underconfidence ini dia lebih berdampak ke diri dia sendiri gitu ya. Karena tadi seperti yang kita bahas, akan membuat seseorang susah untuk memulai sesuatu yang ingin dia mulai atau membuat dia kesulitan untuk keluar dari zona nyaman dia gitu. Nah, sedangkan kalau yang overconfident ini dia akan lebih berpengaruh ke bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, gitu. Nanti kita akan bahas bagaimana sosok sosok yang overconfidence atau level kepercayaan diri yang dimiliki oleh perempuan ini akan berpengaruh di tempat dia yang bekerja. Entah dia bekerja di korporasi ataupun dia sebagai business owner gitu. Tapi kita akan bahas gitu ya. Nah, selanjutnya boleh Mbak Ica sharing ke kita untuk mereka yang entah itu yang lagi underconfidence atau merasa insecure dengan potensi dirinya, sedangkan kita semua yakin bahwa kita masing-masing terlahir dengan potensi yang besar, kita tidak dilahirkan untuk melakukan hal-hal yang sederhana atau hal-hal yang tidak bermakna gitu ya. Tetapi kita juga tidak apa ini namanya menolak bahwa masih ada nih di luar sana teman-teman kita perempuan Indonesia yang masih tidak pilih dengan potensi yang dia miliki. Mungkin Mbak Ica ada nih tips ataupun insight yang bisa dibagikan ke kita bagaimana untuk menjadi seorang perempuan yang percaya diri dengan potensi. Oke, thank you ya Kak. Aku udah siapin ada beberapa tips juga. Kalau sederhananya itu, yang pertama, gimana kita mau terus belajar dan upgrade diri. Terus yang kedua itu kita mau tunjukin value diri. Terus yang ketiga itu kita sebagai perempuan harus mau upgrade menarik. Yang pertama, kita mau terus belajar dan upgrade diri. Kita penting banget harus belajar dan upgrade diri. Karena menurut dari pengalaman aku sendiri, kunci buat kita tapi itu adalah dari value yang ada di diri kita. Nah, dimana kita tahu value diri kita, ya dengan kita terus belajar dan upgrade diri itu tadi. Karena upgrade diri ya bisa mulai dari belajar atau ikut webinar atau segala hal yang sekarang udah banyak banget di sosial media. Yang dimana itu dimaksudkan sebenarnya untuk tahu di kita tuh tadinya apa sih kita tuh mana kita apa, passion kita apa, hobi kita apa, bisa nggak sih kita nih kasih impact buat orang lain kayak gitu. Jadi yang paling utama karena kita mau belajar dan terus mau upgrade diri itu sendiri. Nah, kalau yang kedua itu kita harus berani sebagai perempuan nih untuk menunjukin value diri kita. Value diri kita itu kan banyak banget ya. Ada cewek-cewek yang memiliki harga dirinya itu berdasarkan dari pakaian, dari fashion dia. Itu perempuan yang value dirinya itu berdasarkan karir, berdasarkan pekerjaan dia. Namun udah banyak juga value dia itu juga dengan dia kasih impact ke perempuan lainnya atau ke orang lain. Nah, itu makanya penting banget ya paling utama nih kita belajar upgrade diri buat tahu value kita apa. Terus yang kedua kita tunjukin ke orang lain biar sedikit banyak itu bisa menginspirasi dan bisa kasih impact ke orang lain kayak gitu. Kalau yang ketiga itu kenapa aku bilang kita harus sebagai wanita itu malu dan harus tampil menarik karena itu juga salah satu dari personal diri kita dan juga cara kita menghargai diri sebagai perempuan. Karena menurut aku sebenarnya sampai sekarang itu gak suka make up yang tengok lihat tapi ternyata Alvan Plus dari teman-teman mungkin yang udah pernah dengar kalau sebagai wanita itu sebenarnya tampil menarik itu bukan tampil cantik ya, tampil cantik itu kan relatif ya, cantik itu pemberian. Tapi kalau kita tampil menarik itu kita bisa berpakaian sesuai situasi dan kondisi gitu. Jadi kalau kita ada di acara resmi ya gimana kita istilahnya make up tipis-tipis, berpakaian yang sopan, yang baik. Jadi sederhananya tampil menarik itu kita bisa menempatkan diri kita sesuai situasi dan kondisi sebagai perempuan. Terus itu sih ya kan. Menarik banget, ada 3 poin utama berarti ya. Ya, kalau kita ulang, itu yang pertama adalah yang paling penting dan emang harus diletakkan di nomor 1 sih ya.
mau belajar dan upgrade diri. Itu butuh kemauan yang luar biasa untuk bisa keluar dari zona nyaman dan belajar hal baru atau belajar hal-hal yang esensial, entah itu kita sebagai perempuan ataupun sebagai manusia, gitu ya. Ini luar biasa sih. Kemudian yang kedua, berani menunjukkan value yang kita punya. Atau setelah kita belajar dan mengupgrade diri, kemudian kita punya nih pengetahuannya, kenapa tidak kita bagikan ke teman-teman di sekitar kita gitu ya. Supaya kita juga bisa menjadi pribadi yang bervalue dan juga impactful gitu. Kemudian yang terakhir juga nggak tahu mengenai tampil menarik. Sama nggak, aku juga bukan pribadi yang terlalu suka make up benar-benar. Cuma itu tadi di usia sekarang ini ya kita sadar ya kalau sebenarnya skincare ataupun make up itu bukan untuk memuaskan apa ya kesenangan orang lain gitu, tapi lebih kepada menghargai diri kita sendiri, termasuk bagaimana berpakaian, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertutur kata. Gitu. Itu bukan untuk menyenangkan atau apa ini namanya mendapatkan pengakuan dari orang lain, tapi karena kita berharga, kita perlu menghargai diri kita sendiri. Menarik banget dan kita sangat-sangat satu frame dengan kayak gini. Nanti aku pengen ngebahas yang tips nomor 2, Kak. Karena yang nomor 2 ini bisa dibilang adalah titik utamanya untuk seorang perempuan ini bisa menjadi percaya diri, gitu ya. Berani menunjukkan value. Dimana untuk menjadi berani itu membutuhkan kepercayaan diri itu tadi. Sedangkan banyak yang dia merasa bahwa meskipun dia merasa tahu akan sesuatu, tapi dia merasa opininya tidak perlu untuk didengar. Ataupun dia juga bisa merasa orang di sekitarnya tidak akan mendengar opini yang dia sampaikan. Nah, nanti juga akan ada poin di mana kita akan berbicara tentang perempuan dan speak up. Nanti kita juga bakal di poin selanjutnya. Tapi karena ini cerita real ya, Mbak, cerita di salah satu timnya gitu sendiri gitu. Nah, karena memang di Women ID ini juga masih berjagung, jadi kita juga masih perlu belajar banyak hal. Tapi yang aku bersyukuri dari teman-teman tim di Women adalah mereka berani untuk share value yang mereka miliki itu gitu. Meskipun pada akhirnya mereka dapat sesekali kayak misalnya mereka share tentang tips jualan gitu ya. Nah, ada aja mbak yang komentar yang agak nggak enak. Emang kamu udah nerapin itu? Gitu. Emang kamu udah ini ya, kamu udah itu gitu. Jadi kayak ada aja gitu yang itu istilahnya gitu ya. Cuma waktu kita ngobrol ya harus diterima gitu. Maksudnya itu konsekuensi ketika kita show up, ketika kita melakukan sesuatu pasti ada aja yang suka, ada aja yang nggak suka gitu. Tinggal mana yang akan kita pilih gitu kan.